Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah Ta'ala, ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Wa qala Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an tazdaru ni'matallahi alaikum. Wa qala alaihi salatu wassalam, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkuran nas atau kama qala. Amma ba'du. Para alim ulama, para masyayikh, para asatid, wabil khusus nakhussu bidzikri Syekhina al-Karim Kiai Haji Badrut Tamam selaku pengasuh Madrasah Al-Ihsan Rohayu Kedungdung Sampang, kejukanan semulja seleraipun Kiai Haji Abdul Raqib selaku pengasuh Madrasah Al-Irtidaiyah sepeten kaula sangat amulja aki. Semulja tuan rumah nang tempat Kak Dintoh Teretan Rosidi sepeten kaula sangat amulja aki. Seteja para anggota Iksar sarang Iksat, wilayah Madura sarang Sorbaja, wabil khusus ketua Epon sepetan kaula sangat amulja aki. Aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, khusus Epon, RT RW Kalijuda Taruna 6 RW 6 RW RT 3 yang kami hormati dan kami muliakan. Hadirin sepetan kaula amulja aki. Alhamdulillah wa syukurillah, sebagai awal perpanggian kaula sareng panjenengan sedaja neng malam mangken Kak Dintoh, sebagai tanda rasa syukur, sebagai tanda rasa terima kasih atas sedaja nikmat sareng rahmat sampun diparingake sareng Allah Subhanahu wa taala. Dak kaula sareng panjenengan sedaja sehingga kaula sareng panjenengan bisa apol kompol, bisa apolong, bisa bertatap muka dalam suatu tempat, dalam satu majlis yang insyaallah penuh dengan barakah, penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Engki Kak Dintoh acara rutinan Jam'iyah Iksar sarang Iksat, alumni Al-Ihsan sarang Al-Irtidaiyah. Seneng saat mangken neng malam mangken Kak Dintoh badan neng kediaman Epon saudara Ar-Rasidi sei kemas sarang acara tasyakuran keluarga. Malar muka acara neng malam mangken Kak Dintoh tetia tanda bahwa kaula sareng panjenengan termasuk orang yang sebisa nyukurin nikmat-nikmat Allah seampun paringaki dak kaula sareng panjenengan. Amin Allahumma amin. Salawat sareng salam ngiring aturaki dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai tauladan kita, sebagai panutan kita dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan kita mengharap mudah-mudahan kita menjadi umat beliau fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati,
Kalaban singkat pamator baten kaula tetep kalaban pamangki neng bulan sekit kapongkor bahwa baten kaula tak ceramah. Namun ki biasa saos telepon neng tolesan neng undangan sambutan sekedar sambutan karena mau Mau'idatul Husna akan disampaikan oleh yang mulia al-mukarram wal muhtaram terlalu wow tangki neka angkep gulah niatin gula ngaji dak para masyayikh para asatid selebih sepo karena gula yakin dengan adanya beliau di samping gaula nakadin toh apa saya sampai yakin serang abtina neka bisa dikoreksi manabi mungkin bada kekurangan dari penyampaian, bada kesalahan dari pemahaman, maka para masyayikh, para asatid bisa untuk mengkoreksi secara langsung karena abtina minangka belajar. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang sesuai dengan hajat dari sahibul hajah, yaitu tasyakuran. Maka yang akan dibicarakan atau sebakal eka cerita sareng kula masalah nikmat sarang katinapa kau lebih sampian bisa syukurin nikmat separengaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Napaan nikmat nikah? Maka Allah adabu dalam ayat Al-Qur'an wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Hi umat Muhammad dabun Allah seandai kaki kapi mitong nikmat-nikmat sengkoi parengaki dakbaan la tuhsuha ban tak kira bakal mampu untuk menghitung untuk mitong nikmat separengaki kabaan. Coba samangken nih kan sejuta ju napaan nikmat sebadan yang samangken mang sambian nih bisa ketep bisa nyaboh nih keles mata petai siaran nih kan nikmat sangat raja cuma kadang-kadang kalau pain bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Makanya Allah Ta'ala sangat Masya Allah firmannya wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andai umat Muhammad engkau menghitung nikmat yang telah diberikan kau tidak akan mampu karena semakin dihitung maka akan semakin tampak nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa dihitung. Dari mulai bernafas ada nikmat di dalamnya, di dalamnya ada nikmat, kita bisa hadir ke tempat ini, semua nikmat berlipat-lipat nikmat, di mana nikmat itu semestinya oleh kita harus disyukuri, kita harus berterima kasih kepada Allah. Bagaimana caranya untuk kita berterima kasih kepada Allah? Apakah kita cukup dengan mengatakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah abtina bisa adaer, alhamdulillah ya Allah abtina bisa hadir ke jamiah, nampaknya nikah cukup? Maka abtina nokel karangan kitab ibarat epon Imam Al-Ghazali nang kitab Ihya epon syukur nika bisa elakonin kalaban telok cara di antaranya bilisan kalaban lesan artinya sampian ngakonin kalaban ucapan ketika bana nikmat dari Allah, nikmat bares, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat akor sekeluargaan ini kesetuju nikmat tompo ini kesampian bisa mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Nika pertama nika paling kembang paling enten sampian kotuh mau ingat nikah bahwa mengakuin baca sampian paringin nikmat sarang Allah. Nomor dua cara gula asyukur dak ke Allah bil qalbi. Katinapa carana bil qalbi? Gue lebih sampian nikah yakin mempunyai ilmu bahwa nikmat itu sumbernya masdarnya dari Allah, bukan dari kita sendiri, bukan karena kehebatan kita sehingga kita dapat ini dapat itu, tapi memang karena diberi oleh Allah sehingga kita mendapatkannya. Jadi apapun yang ada pada diri kita, yang ada di sekeliling kita, yang ada di keluarga kita, semua sumbernya dari Allah, harus dikembalikan siapa yang memberi. Kita kalau sudah ada perasaan dalam hati kita bahwa itu sumbernya dari Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini kata Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, kita bisa bersyukur bil jawarih,
Artinya nanti kita bisa gabungkan tiga-tiganya sehingga syukur kita adalah merupakan syukur yang sangat sempurna. Bagaimana kita bersyukur bil jawarih, dengan anggota tubuh kita? Bahwa kita, kata Imam Al-Ghazali, saya katakan kembali ibaratnya, bahwa syukur itu adalah istimalu ni'amillahi fi mahabbihi, atau ibarat lain istimalu ni'amillahi fi ta'atillah. Artinya aku naakis saja nikmat-nikmat seampun paring akis sareng Allah kaangkui taat da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puncak dari bentuk syukur da Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur nih Pak Ki, syukur ini merupakan suatu yang enteng, tapi banyak orang lupa. Dimin nih Kak Ki, dimin mulai sebelum zamannya Rasulullah ada dalam cerita namanya Korun. Korun itu ada orang terkaya, mungkin sampai sekarang tidak ada orang yang menandingi kekayaan Korun, sehingga ada istilah-istilah ini emas Korun, emas karun. Itu maksudnya bahwa kekayaan Korun itu, ya, kekayaan Korun itu saking kayanya sampai ditaruh di mana-mana. Nah, cuman kekayaan yang Korun miliki tidak pernah disumberkan kepada Allah, tapi dinisbatkan pada dirinya karena ada kesombongan pada hatinya, sehingga Allah tidak dilibatkan di dalam kekayaannya. Apa yang terjadi? Maka tidak ada keberkahan. Sekaya apapun dia, kalau Allah tidak dilibatkan dalam urusannya, dalam rizkinya, dalam keluarganya, maka keberkahan akan hilang. Maka saya ulangi kembali bahwa syukur itu suatu yang sepele, yang enteng, cuman manfaatnya sangat besar buat kita bersama. Jadi kita harus bersyukur bil lisan, harus bersyukur bil qalbi, harus puncaknya harus bersyukur bil jawarih, yaitu menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk taat kepada Allah. Seperti halnya contoh yang semakin diulas sareng panjenengan esakseen, Saudara Rosid nikah nyukurin tempat epon, compo epon. Nikah berarti nikmat separing akis sang Allah arepah compo bi Rosid iku naki untuk kepekusan mulai dari awal mau sholawat, mau yasin, tahlil. Nikah merupakan sebuah napa? Separenta sareng Allah, mau yasin parenta, mau tahlil parenta, mau sholawat parenta. Berarti nikah bentuk taat da Allah, berarti bentuk syukur da Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, nikmat syukur itu adalah menggunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Yang kedua, bahwa syukur itu bisa dengan bil lisan, bil qalbi, bil jawarih. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersyukur? Apakah ada cara biar kita sebagai orang mukmin mampu mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah? Maka Rasulullah memberikan cara-cara agar kita sebagai umatnya mudah untuk bersyukur. Di antara cara yang diberikan oleh Rasulullah agar umatnya mampu untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah bersabda, kun wari antakun a'badan nas wa kun qani'an takun askuran nas. Jadilah orang yang selalu menerima apa adanya. Artinya sifat qanaah. Mau dapat nikmat yang besar, kita menerima bahwa itu nikmat dari Allah. Kita mendapatkan suatu yang kecil, kita meyakini bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Itu pertama, kita mempunyai hati yang qanaah agar kita mampu atau bisa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang kita miliki. Sekecil apapun kalau kita sudah menerima, kita sudah bersifat qanaah, insya Allah kita akan mengakui, ya Allah, alhamdulillah, bahwa ini adalah hada min fadli rabbi, ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang disabdakan oleh Rasulullah, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum fahuwa ajdaru an tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah wahai umat Muhammad, kalau kalian ingin bisa bersyukur
ingin bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, melihat orang yang lebih rendah dari kalian. Jangan melihat ke atas, tapi melihat ke samping agak rendah. Karena kalau melihat ke atas, kita iri. Kalau kita sudah ada iri dalam hati, maka timbullah dengki. Kalau sudah ada dengki, apapun caranya kita harus dapat seperti itu juga. Tapi kalau kita melihat ke yang lebih rendah tentang masalah urusan nikmat yang mereka dapat, insya Allah kita akan mengambil hikmah. Ya Allah, masih ada hambamu yang lebih rendah dari saya. Ada juga yang masih belum bisa memiliki sepeda motor. Ya Allah, masih ada ternyata tetanggaku yang masih pakai sepeda ontel. Maka sepeda motor yang kita miliki, kita bisa untuk bersyukur. Tapi kalau kita melihat ke orang yang punya Pajero, Fortuner, kapan saya yang punya Fortuner? Kapan saya punya Jazz? Maka apa yang kita miliki dilupakan. Tak mampu untuk kita bersyukur. Kenapa? Karena kita selalu melihat ke atas. Maka cara paling efektif yang diberikan oleh Rasulullah, unduru ila man huwa asfala minkum. Agar kalian bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, lihatlah orang yang lebih rendah di sekitar kalian. Itu cara yang insya Allah sangat efektif, karena itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun yang kita lakukan semuanya harus mengikuti panduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun caranya, kalau kita sudah lewat dari aturan-aturan Rasulullah, maka insya Allah tidak akan efektif. Mungkin secara akal, oh ini cara yang bisa diikuti, mungkin secara akal masuk akal, tapi tidak efektif. Tapi kalau cara Rasulullah, agar kalian yang sederhana, biar kalian bisa mensyukuri, udahlah lihat orang-orang yang lebih rendah. Kalau biar bisa mensyukuri nikmat, udahlah kita mempunyai sifat qanaah. Insya Allah mudah. Itu cara-cara yang simpel yang bisa mudah untuk diamalkan oleh umat Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa, hadirin. Kenapa? Jadi umat Nabi Muhammad itu membawa cara-cara untuk umatnya yang simpel-simpel, yang mudah-mudah. Karena Nabi Muhammad itu tahu kalau umatnya ini nakal. Gitu. Jadi mulai coba cerita di Isra Mi'raj itu sholat dari 50 sampai jadi 5 kali sehari. Itu karena ada ketidakmampuan dari umatnya. Akhirnya dibawalah ajaran-ajaran yang mudah, yang sekiranya mampu untuk umatnya, yang sekiranya disenangi oleh umatnya. Itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga, bahwa yang ketiga tadi yang dijelaskan masalah bagaimana kita biar bisa untuk mensyukuri atau biar mudah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan. Yang keempat, selalu kalau nyampai aki selalu pakai tong bitongan. Karena mau tak pakai tong bitongan kelopain. Maklum, karena bulan sekepongkor kasa bigulai bitong dari citung sampai 2 sampai telok, semakin ibitong dari citung 2 telok sampai 4. Insya Allah nomor 4 pas terakhir. Nomor 4, apa faidah dari kita bersyukur? Adakah faidah yang kita ambil sehingga kita dituntut oleh Rasulullah untuk mensyukuri semua nikmat Allah? Ada. Allah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Hei umat Muhammad, kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku yang telah diberikan, la azidannakum, akan kuberi keberkahan kepada engkau. Atau bisa diartikan, aku akan aku tambahi nikmat yang baru yang sebelumnya kamu belum punya. Jadi dengan bersyukur kita dapat bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dianggap itu keberkahan dari syukur kita, maka oleh Allah diberi bonus nikmat yang baru lagi. Punya mobil 1, kita bersyukur, berapa bulan kemudian kita punya mobil lagi. Ini nikmat yang luar biasa yang didasari dengan syukur, akhirnya nikmat berlipat ganda.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara faidah syukur itu adalah kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Allah bersabda, "Wa sanajazis syakirin." Allah akan balas orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya. Jadi cuman hanya dengan bersyukur Allah janjikan sebuah pahala yang begitu besar. Begitu cek lampeun Allah ke umat Muhammad. Paringin nikmat, kor asakalangkong ga Allah, bi Allah tambahin pole, paring genjeren. Ki kurang apa mbian teti umat Muhammad? Kilangan luabain. Tak syukur dah Allah. Insya Allah asyukur asakalangkong. Seminggu sekalian asakalangkong dah Allah. Ya Allah, abtina sakalangkong. Abtina paringin nikmat si sangat banyak. Abtina jarang ingat cak nikmat nikah dari ajunan. Abtina ki sering maksiat, sering make nikmat ajunan yang pakai untuk maksiat. Sama man. Cering peninggal, sering pacuci mata rok lencelen, rok sar pasar, rok mol-mol. Ini kan nikmat kan gi? Bada montok. Nikmat ada mai guna aki untuk hal-hal yang dilarang. Tapi kan gue lebih embian nih ke manusia. Andi nafsu, andi sahwat, lebih le tak pelecok. Sanika kan gi? Lebih le tapak kapan tapak bedetam benah. Astaghfirullahal azim. Kan ketika sampean tak pelecok, astaghfirullah. Insya Allah. Tak pelecok sehari 10 kali. Pokoknya sampean istighfar, tak usah kau betir. Insya Allah bi Allah Taala sampean iangkes. Ini keajaran Islam, ini keajaran sangat luar biasa. Benih ajaran si kok nakoin, ajaran saya mengayomi pemeluknya, mengayomi orang-orang yang memeluk Islam, bukan ditakut-takuti. Kau kalau begini masuk neraka, kau kalau begini akan dihancurkan perutnya, kau kalau begini, itu ajaran-ajaran yang di Islam itu memang Allah dan Rasulullah itu mengatakan kalau maksiatnya seperti ini, siksanya itu mengatakan, tapi bukan berarti tidak ada tobatnya, begitu loh. Jadi dalam Islam itu bukan agama yang sangat menakuti, agama yang mengayomi. Bagaimana kalau kita suatu saat melakukan kesalahan, segeralah untuk bertaubat, segeralah ingat kepada Allah sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Ingat kalau kita nikmat yang Allah berikan digunakan untuk kemaksiatan. Ya Allah, aku sekarang hilaf menggunakan nikmatmu untuk suatu yang dilarang oleh engkau. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sanika benih pas sampean putus asa, atau benih sampean engkau kita ki sehat cong lu lah, atau pededek budi baik tarat nikmat sebedebi Allah lah. Mun pas cabut dok lencelen sampean tempon pas neng senengan pencabut tak mendadak bi malaikat sama. Bila saya syukur, bila saya tobat kan sanika kan ki lebih langkong sae mana bisa sampian tengah teh tak pelecok atau bet tak pelecok atau bet tak pelecok atau bet pola dinbu dinna bi Allah Taala berarti orang sehusnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi abeli boleh sanika sampian mele seneng teti orang-orang syukur nang hadis nika. Bada hadis riwayat Sayyidah Aisyah sanika. Ruya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu bil lail hatta tatafattara qadamah. Faqalat Aisyah, "Lima tasna hada ya Rasulullah? Qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Rasulullah jawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura ya Aisyah." Debun Sayyidi Aisyah, ya Rasulullah, debun Sayyidi Aisyah, Rasulullah situng waktu asolat malam sampai tongkane kebengkak, sampai bengkak karena apa nak karing saking abid asolat, sehingga bi Sayyidi Aisyah nikah ditanya ya Rasulullah, apa ajunan mi sampai ngelakonin nikah ajunan orang yang sepon jamin masuk surga tusan nasi empon lakonin tusan si bekal deteng amponi sepora bi Allah apa pembian mi pajeng nikah. Dipun Sayyidi Aisyah jawabannya simpel Rasulullah, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura.
Ya Aisyah, apa sing kok tak seneng kalau mun sing kok dadi orang dadi kabula syukur da Allah. Masya Allah, ajaran seluar biasa. Rasulullah sudah dijamin, tapi masih menghendaki, tapi ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur. Masya Allah. Jadi ini diantara faidah dari orang asyukur bisa napa? Barakah nikmatnya bisa oleh kencaran dari Allah Subhanahu wa taala, selamat dari siksa. Firman Allah, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum." Tabun Allah. Umat Muhammad, mun kakeban kapi syukur, maka bakal selamat dari siksa sengkok. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Orang mukmin gelak mun asyukur atas nikmat seampun iparingaki sareng Allah, insyaallah selamat dari siksana Allah. Selamat dari siksana Allah nang dunya, selamat dari siksana Allah nang akhirat. Amin, Allahumma amin. Malar gaula sareng panjenengan paring nadeti umat Muhammad semampu untuk mensyukuri saja nikmat-nikmat seampun paringaki sareng Allah, baik raja atau kini, baik tampak atau tak tampak. Cek sampai sampean dadi orang seirian sehingga kalau bisa sampean gampang kaangkui mensyukuri saja nikmat separingaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Cerita gula nikah rangkum dari awal kalaban sesangat singkat. Pertama, nikmat kak dintoh aku naki seteja apa sih paling aki Allah kangku itu ada ajunan Allah. Nomor dua, bahwa gula lebih sampian montro gempangah asyukur pandi sifat konaah pandi sifat naremah juga ajeling ke sekitar selebih rendah dari sampian. Saya nomor terakhir, bahwa manfaat dari syukur kak dintoh sangat raja. Sampian asyukur mengakui bahwa semua yang dimiliki ini adalah dari Allah, sampian tak rogi, malah bi Allah akan diselamatkan dan digandakan atau akan dijanjikan nikmat-nikmat yang lain insya Allah. Hadirin para jamaah anggota Iksar dan Iksat sebadan kaula amul jaaki, Sakat dintoh pemator badan kaulah salalau podah mungkin pada kata-kata seta asusun atau pada penyampaian mungkin se nyelengseng badan kaulah nyon sapora sesobung batas epon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.